Ngantuk Pak. Langsung makan apa? Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadiratul muhtaramin wal mukarramin, bil khusus Bapak RT kita, Bapak Syafan Nuryadi, Bapak RT kita, Bapak Taufik serta jajaran pengurus, Bapak RT dari 01 sampai 13 serta jajarannya, rohisnya. Tak lupa juga guru-guru kita semua, Bapak Haji Kosim yang tadi diwakilkan oleh Ustadz Darsono, juga Pak Ustadz Zainal, Ustadz Ma'ruf dan Ustadz Wardoyo, yang kita doakan para guru-guru kita ini senantiasa diberikan keberkahan zahiran wa batinan. Juga para sesepuh kita, orang tua kita yang membimbing kita, alhamdulillah ada Ustadz Awaluddin, ada Ustadz Royhadi. Saya kalau dengar suaranya kira jadi gemeter kira. Beliau luar biasa suaranya. Juga orang tua kita Mbah Ahmad Sowo, seluruh hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu PKK yang luar biasa dari minggu lalu Pak. Beliau ibu-ibu ini kita doakan mudah-mudahan lelahnya, kemudian capeknya mudah-mudahan menjadi sedekah bagi beliau ini. Amin. Juga adik-adik kita alhamdulillah masih eksis. Ini ada adiknya lagi Pak RW. Ini lagi bikin adik lagi. Gimana cara? Maksudnya bikin regenerasi lagi. Nah, gitu. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu lagi. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh guru kita Ustadz Darsono tentang kalau mau masuk surga pasti pengen semua ya Ustadz Darsono. Tapi ya itu lagi gitu. Supaya kita menguatkan tekad kita, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah hum yara'una li ashabihi aina ashabi hum yusalluna ma'ana wa hum yasumuna ma'ana wa hum ya'buduna ma'ana." Dan yang terakhir, wa hum ya'malunal khair ma'ana. Kata ahli surga, mungkin dari salah satu kita, mungkin semuanya, amin. Nanti suatu saat kata Rasulullah, penduduk surga akan mencari ashabihim, mencari sahabat-sahabatnya yang dulu di dunia hum yusallu ma'ana, yang dulu di dunia sholat bersama-sama. Nah, hum yasumuna ma'ana, yang dulu di dunia puasa sama-sama, yang dulu di dunia ibadah sama-sama. Dan yang terakhir, yang dulu di dunia beramal kebaikan bersama-sama saya. Aina ma'ahum ya Allah. Kata penduduk surga, di mana mereka ya Allah? Nanti untuk hadisnya Bukhari, biasanya Pak Ustadz Ana yang share. Nah, Pak Ustadz Ana punya tugas cari hadis ini, share ke Majelis Taklim Ustadz Ana ya. Mana Ustadz Ana beliau? Nah, di belakang. Cari nanti biar lebih yakin lagi. Jadi Mas Tong nggak bikin-bikin, ada kitabnya, ada hadisnya. Kemudian Allah
memberikan hak kepada orang ini, ukhriju anil jannah, keluar dari surga ini, cari kawan-kawan kita yang masih ada tertinggal di neraka. Nah, dari sini menguatkan kita, setiap kebaikan yang kita lakukan bersama di dunia tadi tidak akan sia-sia karena menjadi saksi kita masing-masing memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di rutinan majelis talim ini senantiasa bisa mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Syafaat yang paling usmah, syafaat Rasulullah. Tapi punya Rasulullah, punya tangan, punya kaki, punya cabang, sahabat-sahabatnya, tabi'in minas sholihin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, termasuk orang-orang soleh yang memberikan syafaat. Itu pembukanya Pak Ustaz Tersono tadi ya. Nanti Ustaz Nana yang redaksi yang lebih jelasnya, Ustaz Nana bila tolong nanti dikirim ke majelis taklim. Baik, seperti biasa kita ngaji kitab Nasoihul Ibad. Nggak ada yang rokok, bakarlah rokoknya, nggak apa-apa. Kan udah zikirnya tadi kan, zikir udah, tinggal sambil dengar, sambil minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Syarah Imam An-Nawawi di sana di kitab Nasoihul Ibad wa kitab Abi Zakaria Yahya bin Syaraf, kitab Riyadus Shalihin wa kitab Al-Imam Zainuddin Al-Manibari Al-Kitab Al-Irsyadul Ibad di sana di min kalamin mursalin Rasulullah Muhammad SAW an Abidar radhiyallahu an, dari sahabat Abidar radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'un wa bid'un wa sittun syu'bah. Tingkatan iman, tingkatan keimanan seseorang, bid'un itu antara 3 sampai 9, wasab'un 73. Tingkatan iman kita ada 73 sampai 79. Kemudian gila, ada juga yang mengatakan bid'un wasittun 63 sampai 69. Jadi ada juga yang mengatakan sab'un, iman ada 70 tingkatan. Awaluha wa afdaluha, yang pertama dan yang paling afdal, biqauli la ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling utama adalah senantiasa tidak hanya mengucap, tapi menjaga la ilaha illallah ada di diri kita. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua apa? Yang kedua, mana tadi? Nah, ini yang kedua. Ta'dilu bainal isnain. Apa itu ta'dilu bainal isnain? Memberikan solusi yang adil bainal isnain, kepada dua orang atau dua kelompok yang sedang bermasalah. Nah, contohnya di kantor, bapak ibu atau bapak-bapak, ada mungkin yang sedang berselisih. Nah, kita minimal memberikan solusi yang adil. Oh, baiknya begini, Pak. Ya, oh, saran baiknya begini. Itu termasuk iman, Pak. Dan yang paling ringan, nah ini yang paling ringan, iman yang paling ringan yang ada di lingkungan kita. Wa annaha, paling ringan, imatatul adha anit thariq, senantiasa menjaga agar jalan ini terhindar dari halangan. Nah, kemarin
Pak RW, nanti yang la ilaha illallah nanti kita bahas sedikit. Jam berapa Pak Sekjen? Pokoknya kita 15 menit aja. Habis itu makan. Kemarin Pak RW menyampaikan bagi yang berhalangan di jalan, saya termasuk Pak RW karena saya suka nyuci juga. Tapi kita nego sama Pak RW, kalau sementara nggak apa-apa kali Pak RW ya, misalkan nyuci 5 menit 10 menit nggak apa-apa, habis itu balik lagi Pak RW. Ada saudara kita yang menempatkan kendaraannya di jalan yang nggak bisa dilewati. Nah, Pak RW diskusi terus sama saya itu. Diskusi terus, wah taruh Pak RW, saya kalau nyampein nanti saya sendiri kena nih. Tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau ngaji kitab tidak hanya pendengar yang dapat, yang kena, kita juga kena, yang nyampein juga kena. Tapi nggak apa-apa, buat kebaikan bersama supaya Pak RW menyampaikan itu, memberikan warning, solusi seperti itu, biar kita juga memahami Pak RW, memahami, oh ternyata ada hadisnya. Yajibu alaikum, redaksi di kitab Irsyadul Ibad. Yajibu alaikum antuh qorik anit qorik antuh la anit qorik. Wajib bagi kita untuk menjaga jalan supaya lancar. Nah, kalau saya punya argumen, punya alasan. Pak RW, kalau jalannya lebar kan masih bisa Pak RW. Tapi minimal Pak RW sebagai pimpinan kita, ya memang bahasa fatwa, ya memang beliau memfatwa begitu, memberikan tertib begitu. Nah, di ulama juga sama. Imaqatul adha anit thariq, senantiasa membersihkan jalan kita dari halangan. Halangan tidak hanya, kalau dulu halangannya syakkatun, duri. Nah, kalau sekarang mungkin bisa pohon, mungkin bisa barang. Nah, ini mungkin bisa ya yang lain-lain. Termasuk dahan pohon kita. Dahan pohon kita, cabangnya mengenai jalanan, mengenai tetangga. Nah, itu sunnahnya kita yang punya buah, yang punya pohon, datangi tetangga kita. Pak, ini buah mangga saya yang di jalanan depan Bapak. Kasih harusnya seperti itu. Nah, itu seperti itu hadisnya. Dan yang terakhir, tingkatan iman. Tadi yang pertama kita menjaga la ilaha illallah. Yang kedua tadi adalah mendamaikan, memberikan solusi kepada isnan, dua orang yang bermasalah. Yang ketiga, menyingkirkan halangan di jalanan. Dan yang keempat, yang paling rendah lagi, al-haya'u syu'batun minal iman. Menjaga rasa malu adalah iman yang paling syu'bah, yang paling ujung, yang paling putih bahasanya. Syu'bah itu kan dari kata sya'bun, artinya putih, uban Pak, artinya putih uban. Jadi rasa malu itu pada dasarnya sudah menjadi fitrah, putih dari diri kita. Nah, rasa malu juga Pak. Jadi kalau sudah Pak RW menyampaikan, yuk kita bareng-bareng menjaga lingkungan. Kalau kita nggak mentaati, malu. Kenapa? Malu bagian dari iman kita yang paling rendah, yang paling polos, yang paling ringan. Nah, itu mengenai tingkat keimanan. Jadi ada 4 tadi. Senantiasa menjaga la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Menjaga la ilaha illallah dengan cara memupuknya. Bagaimana cara memupuknya? Mendatangi majelis zikir setiap malam Jumat, mendatangi majelis taklim. Kita kalau malam Jumat Pak, saya sendiri di rumah misalkan, ya ikut Pak Maruf tahlilan pikiran, itu paling baca Yasin paling banyak baru setengah itu dah. Udah pegel Pak. Tapi kalau kita ikut majelis zikir, majelis malam Jumat, majelis tahlil yang lainnya, kita dipaksa. Tapi bagus dipaksa untuk hal ibadah. Kenapa? Tahlil menjadikan sedekah bagi kita. Apa hadisnya? Nah, kita bahas tadi, bisik-bisik dengan Pak Ustaz Ma'ruf. Ngapain Mas? Kita sering la ilaha illallah. Apa memang gunanya? Nah, ini kita bahas sedikit. Ada faidah tahlil. Yang pertama,
tentang tahlil. Khasah min kalimatit thayyibatit tahlil, kekhususan. Beberapa waktu lalu kita khasah tentang bismillah. Nah, hari ini khasah tentang tahlil la ilaha illallah. Dan jangan kedengaran tahlil itu, tahlilan itu jadi apa bahasa kita? Nah, tabu. Jangan, Pak. Coba kalau bahasa Jawa kan misalkan celana bahasa Jawanya apa? Katrok kan? Katrok kalau dipakai manusia jadi katoan. Kalau bahasa Jawa. Ya. Sama, tahlil juga sama. Kalau dipakai bersama-sama menjadi tahlilan. Zikir menjadi pikiran. Memuji Allah, memuji menjadi pujian. Jadi hanya istilah kalimat. Apa itu tahlilan? Enggak. Yang pertama, kekhususan daripada tahlil. Saya catat di kitab Irsyadul Ibad. Kecatat nggak? Saya grogi karena di samping saya ada Pak Sekjen ini. Ini Sekjen kita, Pak, Sekjen RT 11. Alhamdulillah beliau hadir. Nah, beliau punya pos 2. Pos 1-nya di Cibitung ya, Pak Sekjen ya. Pos 2-nya di Tangerang, Pak. Jadi hari ini pulang itu alhamdulillah. Gimana Pak Sekjen pos 2? Udah berhasil belum? Kita lihat Irsyadul Ibad. Sambil dimakan, Pak. Yang pertama, man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya atau di akhir kalimatnya atau di akhir aktivitasnya senantiasa menjaga la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga, Pak. Tadi yang disampaikan guru kita Ustaz Tersono. Tenang, Pak, tenang Ustaz Tersono. Kita ngikut Pak Ustaz Ma'ruf, ngikut Pak Ustaz Wardoyo, ngikut Pak Ustaz Zainal, ngikut Pak Ustaz Haji Kosim, Pak Ustaz Tersono, ngikut Pak Ustaz Pak RW. Pokoknya tadi hadis yang pertama, pokoknya jangan lupa saya Pak RW, jangan lupa saya Pak Ustaz Tersono. Begitu. Walaupun beliau yang ditanya malaikat siapa itu, tapi betul itu, Pak. Itu yang pertama, karena sudah menjadi janji Allah, siapa yang di akhir hidupnya, di akhir aktivitasnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Oke, yang pertama. Yang kedua, ini masih dari Abidar, dari Abidar Al-Ghifari. Karena Abidar ini adalah sahabat yang pengen tahu. Abizar itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Dulu ada perampok preman yang terkenal setelah Umar bin Khattab, ya ini Abu Zar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah. Tapi setelah beliau masuk Islam, sangat sufi sekali. Apa ilmu Rasulullah ingin dia tahu, termasuk kalimat la ilaha illallah. Ini kitabnya nggak ketemu ini. Masih kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad. Yang kedua, ini supaya kita yakin bahwa yang disampaikan ini adalah bisanadihi, dengan sanad, dengan kitab. Man qara'a la ilaha illallah mi'ata marrah, barang siapa yang membiasakan diri mengucapkan la ilaha illallah mi'ata marrah 100 kali di kulli ayam, entah setiap hari. Bisa nggak Pak? Bisa sebenarnya Pak. Kita berangkat naik motor sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada cewek cakep, la ilaha illallah. Bukan astagfirullah ya. Alhamdulillah. Mi'ata marrah
haramallahu jasaduhu 'anin nar. Allah akan mengharamkan jasadnya dicium api neraka. Masya Allah. Jadi dengan nggak sengaja kita mengucap la ilaha illallah, haramallahu jasaduhu 'anin nar, kita diharamkan dari siksa api neraka. Walaupun nanti mampir pak, kita super salah, kita selalu hidup kan, kita hidup, lihat cewek cantik, cantik sekali, syahwat yang muncul, dosa lagi pak. Ya udah mas, berarti yang nggak cantik, yang biasa-biasa aja, apalagi yang agak jelek, jelek, fasik berarti, apa, suuzon, jelek-jelekin makhluk Allah. Potensi dosa, yang cantik bikin dosa, syahwat, yang jelek itu bikin dosa, apa, fasik namanya, menghina ciptaan Allah. Maka hari-hari kita banyak dosa sebenarnya. Bagaimana membersihkannya? Qauli la ilaha illallah, didahului dengan apa tadi? Astagfirullah. Jadi kalau hal-hal yang menguntungkan kita, menyenangkan kita, alhamdulillah. Hal-hal yang membuat kita kecewa, membuat kita sedih, astagfirullah. Hal-hal yang menguatkan kita, la ilaha illallah. Itu 3 khosoh la ilaha illallah. Nanti yang panjang lagi ngaji di musola Rifas pak, masih banyak. Ada 7-8 hadis yang menerangkan tentang la ilaha illallah, kekhososan, keafdalan la ilaha illallah. Yang kedua tadi, ta'lilun bainal isnain minar rajul, mendamaikan, memberikan solusi terbaik kepada bainal isnain, 2 orang rajul yang sedang berselisih. Kemudian ta'inu ar-rajul, membantu seorang yang sedang kesusahan, yuhmilu abadi, membawa barang-barangnya, wa turfa'u syai', dan mengangkat barangnya. Jadi kalau di jalan kita melihat seorang yang kesusahan sedang mendorong, mungkin mendorong gerobaknya, mendorong barangnya, minimal kita bantu. Nah, itu ada hadisnya ternyata. Saudara kita, tetangga kita mungkin yang lagi misalkan ngapain, perlu bantuan kita, bantu. Itu yang ringan-ringan gitu Pak. Itu termasuk menjaga iman yang ringan-ringan. Wa turfa'u syai', dan mengangkat sesuatu, mengangkat dagangannya mungkin, mengangkat sesuatu barangnya mungkin. Nah, kalau kita lagi bangun misalkan mengangkat ember adukannya mungkin. Kalau sekali 2 kali boleh Pak, tapi kalau dari pagi sama sore minta bayaran. Ya kan tukang berarti, kenek berarti ya. Ayo sekali 2 kali kita bantu. Itu termasuk. Gimana kirain? Nah, ini kali ini pilih-pilih. Mama jatuh-jatuh, pilih-pilih nih kalau kirain. Ya, itu termasuk menjaga iman dan menjadi sedekah. Kata Rasulullah, tasbihuka shadaqah, setiap tasbih di lisan kita yang kita ucapkan shadaqah. Wa tahmidu shadaqah, setiap hamdalah kamu yang kamu ucapkan di lisan kamu shadaqah. Yang gampang-gampang, wa takbiru shadaqah, wa tahlilu shadaqah. Makanya setiap kita ngaji mengirimkan tahlil, tahmid, tasbih, takbir ke orang meninggal, sedekah Pak. Sedekah itu, sedekahnya ini. Jadi sedekah tidak hanya yang paling berat, harta, di anfusikum dengan diri kamu, di lisanikum juga sedekah. Nah, itu salah satu menjaga keimanan kita. Ya. Kemudian tadi yang ketiga, apa tadi yang ketiga Pak? Rintangan, imatatul adza anit thariq. Rintangan di jalan tidak hanya duri. Kalau zaman dulu ya duri, kerikil, pasir. Zaman dulu. Zaman sekarang banyak hal. Mungkin dahan. Maka kalau ada tetangga kita misalkan ada yang mau hajatan atau ada yang kena musibah, kok dahannya mengganggu daripada hajatnya, daripada ini, jangan ngambek kalau dipotong. Karena memang imatatul adza anit thariq, menyingkirkan halangan bagian dari iman.
Tapi jangan semuanya ditebang Pak ya kan. Nanti yang marah dia, dikit aja izin Pak, dikit. Nah, saya sama Pak, kalau misalkan ada di rumah lagi karaokean sama Pak Abadi, izin, maaf gitu ke tetangga, maaf. Ada kumpulan-kumpulan, mohon maaf ya, karena rame jalan ditutup. Kalau di kami kita sama Pak, kita begitu. Termasuk hajatan juga sama. Saya alhamdulillah sudah dilakukan Pak Mbah Darwanto sesepuh kita kemarin dicor, mohon maaf ketua RT warga RT 11 mengganggu jalan karena jalan Al Barkah dicor. Itu sudah menjalankan hadis ini Pak. Apa? Imatatul adza anit thariq, melancarkan jalan seseorang. Walaupun dicor pasti nggak bisa lewat, minimal ada kata maaf. Wal kalimatut thayyibah as-shadaqah, dan kalimat yang baik termasuk sedekah bagi kita. Maka hati-hati Pak, kalau menjenguk orang sakit hati-hati. Wah ini sakitnya udah lama ini, malaikat udah di situ kayaknya itu. Itu bukan kalimat ini namanya menghilangkan sedekah, menghilangkan keimanan kita Pak. Di samping menghilangkan iman kita, bikin kesel nih yang nungguin. Gua yang nungguin udah seminggu, lu ngomong seenaknya. Gitu Pak. Bagaimana cara kita biar bisa menjaga iman kita dan bisa bersedekah kepada si yang sakit, si marid? Oh Pak, tenang, sakit sebagai penggugur dosa Pak. Yang kedua, ini tetangga kita kemarin seminggu dirawat, habis itu pulang sehat Pak. Menjadi kalimat thayyibah, kalimat yang baik termasuk menjaga keimanan dan sedekah. Apalagi kalimat yang baik, la tahqiranna jar, jangan meremehkan seorang tetangga. Tapi di situ kalimatnya nisa ya, di kalimatnya nisa ya. Ya nisa, ya muslimat. Tapi karena di sini bapak-bapak saya sebut dulu. Karena ada ibu kan patutnya nyerang saya. Tapi redaksi benernya ya nisa, ya muslimat, la tahqiranna jaroki. Nah, tapi karena bapak jaroka, jangan menyepelekan tetanggamu. Idza yahmiluka walau firshi nasyatin. Kalau tetanggamu ini punya niat memberikan sedekah semangkok sayur, walaupun hanya sayur kikil semangkok, yang di sayurnya itu hanya airnya yang banyak, kikilnya sedikit. La tahqirana, jangan remehkan perbuatan baik yang diberikanmu kepada tetanggamu atau tetanggamu diberikan kepadamu. Kenapa? Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat thayyibah bagian dari sedekah dan bagian menjaga iman kita. Oh, terima kasih Bu, ini sayur saya sangat suka ini. Sayur asam misalnya, wah, suka ini. Jangan nanti sayur asam, sayur asam banyak kuahnya doang. Besok-besok nggak ngasih lagi Pak. Hilang kesempatan kita bersedekah, hilang kesempatan kita menjaga iman kita Pak. Walaupun ringan, walau versi nasyatin, walau hanya sekedar zaman dulu sayur kikil ya. Kalau zaman sekarang di kita, walau sayur asam doang, walau sayur tahu doang. Nah itu. Ya, ibu-ibu gitu ya, ibu ya. Bu, udah siap makannya Bu? Ya udah, kalau sudah makan udah siap, kita ambil kesimpulan aja Pak. Jadi ternyata setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita, baik pribadi maupun sosial, di situ ada makna keimanan, di situ ada makna sedekah. Nanti yaumil akhir kita minta sama Pak RW, sama Haji Kosim, Ustaz Ma'ruf. Oh saya dulu pernah Pak berbuat baik bareng-bareng, nguras got. Oh saya dulu pernah Pak taklim bareng-bareng. Nah kalau Mas mah nggak tahu, masih panjang umur kali di dunia masih dia. masih panjang umur 100 tahun ini. Nggak ada temennya Pak Marwi. Nanti akan begitu Pak. Emang bisa Mas begitu? Ya memang hadisnya begitu. Bahkan Rasulullah SAW, kif ya Rasulullah, nanti di akhirat kalian teriak berhenti ya Rasulullah, tengok aku ya Rasulullah. Kita kalau sudah ditengok sama Rasulullah, langsung kayak ikut Pak gitu Pak.
Nggak perlu Rasulullah ya sini, nggak perlu. Rasulullah nengok, udah langsung kita ke bawah. Oh di situ ada Pak Ma'ruf, ada Pak Syafan, Ustadz Darsono, ada Ustadz Yatman, ada segala macam. Nah kita ngikut aja terus. Ya ikut beliau, ikut sarungnya beliau aja, sarung tarik saja. Merosot ya. Nah jangan khawatir. La tahqiranna minkun. Jangan meremehkan amal walaupun sedikit. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun nggak dilihat oleh saudara kita, nggak dilihat tetangga kita, nggak dilihat sesama manusia kita, Allah sudah melihat. Pasti itu Pak, yakin itu Pak. Nggak ada pahalanya nih Mas, ini. Berarti nggak meyakini hadis. Kita yakin tentang hadis. Nah jadi itu Pak ya. Jadi sedikit kita membantu orang, sedikit kita menyenangkan orang, sedikit kita memberikan motivasi semangat orang sakit tadi, kemudian sedikit kita memahamkan istri kita untuk saling berbagi tetangga, insya Allah itu menjadi penjaga iman dan menjadi sedekah bagi kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nanti ada amal keliling, mohon izin Pak Samsul dan Pak Iko ya, sambil kita bersalawat, karena salawat ini adalah sebagai penembus langit. Sambil bersalawat, sambil kita menajatkan doa kita Pak, kita senantiasa dilindungi oleh Allah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil سالمين.
mari kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah SWT, kelak di yaumil akhir diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalam warahmatullahi kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bi kalimatin thayyibatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al auladana min ahlil khair wa min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahlil ibadah wa min ahli la ilaha illallah wa iyyahum minas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana wasakhih ajsadana wa hassil maqasidana wa yassir umurana wa nawwir qulubana wasabbit imanana bi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabar rahmah waftah lana abwabal barakah وافتح لنا أبواب الرزق حلالا طيبا ومباركا وافتح لنا أبواب الجنة وافتح لنا أبواب الرحمة وافتح لنا أبواب الشفاعة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شر الفاتحة. Dari kalam dari saya mohon maaf, yang benar yang hak dari Allah dan Rasulullah, yang khilaf yang salah dari diri pribadi, kedhaifan yang pribadi. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.